Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya membuat video ini untuk menjawab tugas tafsir Al-Aqidah. Sebenarnya saya akan membacakan pertama surat Al-Fatihah beserta artinya yang nanti akan dijelaskan sedikit apa yang saya ketahui terkait kandungan dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk terjemahannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Baik, untuk isi kandungannya sendiri dimulai dengan ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukanya. Di sini tersiratkan isi kandungan ayat pertama ini. Allah memerintahkan untuk kepada nabinya dan juga kepada kita semua selaku umatnya, selaku hambanya, untuk di sini mengisyaratkan Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, mengisyaratkan untuk segala sesuatu apa yang kita mulai, apa yang kita kerjakan di hari-hari biasanya, kita mulai dengan mengucapkan nama-nama Allah. Kita mengucapkan nama Allah untuk memulai setiap aktivitas kita, sesuai dengan dalam surat Al-Alaq juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebutlah itu ya, bacalah, dan mengisyaratkan kita untuk melakukan segalanya dan dengan aktivitas kita menyebutkan terlebih dahulu nama-nama Allah, karena dengan menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan aktivitas kita itu merupakan adab dan bimbingan yang terbaik untuk kita. Seperti kaidah juga dalam Allah itu Maha Suci, al-awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang Maha Awal, Maha Akhir, Maha ada dan Maha tersembunyi juga. Jadi sesuai dalam As-Suyuti juga dalam kitab tafsirnya bahwa karena dengan memulai kita itu harus memulai dengan segala sesuatu itu, segala aktivitas kita dimulai dengan nama-nama Allah. Kita menyebutkan nama Allah itu untuk ayat pertama. Baik, selanjutnya di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Di sini dijelaskan bahwa mengapa kita harus memuji. Tentunya di sini dijelaskan dalam artinya juga, yaitu Allah sebagai Tuhan alam semesta. Allah lah yang memiliki seluruh alam semesta serta isinya, dan tentunya berserta nikmat-nikmat yang diberikan kepada makhluknya gitu ya, termasuk kita sebagai manusia dan juga sama-sama makhluknya. Kita banyak diberikan kenikmatan, bahkan dengan lahirnya kita di dunia ini dan adanya kita di dunia itu adalah sebuah nikmat yang tak terhingga, yang tentunya itu mewajarkan, bahkan harus kita mensyukuri dengan memuji Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Nah, diperjelas juga dalam ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sebagai Allah yang memiliki
alam semesta ini tentunya Allah lah yang membimbing, Allah lah yang memelihara alam semesta ini. Nah, dipertegas dalam ayat ketiga ini bahwa Allah memelihara, membimbing dan memberikan pendidikan dalam alam semesta ini juga dengan rahmat, dengan Rahman Rahimnya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya. Jadi bukan hanya sekedar memelihara dengan tanpa kasih sayang, namun Allah memelihara dunia dan isinya, alam semesta dan isinya juga dengan Rahman Rahimnya, kasih sayangnya gitu ya, kasih sayang ya. Nah, kemudian di ayat keempat, di Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, di sini Al-Biqai menerangkan hubungan ayat ketiga, ayat sebelumnya dengan ayat keempat ini, bahwa Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam pemeliharaan dan pembimbingan yang disertakan kasih sayang, cenderung tidak memiliki sesuatu apa-apa selain itu. Namun dalam sifat ketuhanan yang Allah miliki, selain kasih sayang yang diberikan oleh Allah, Allah juga memiliki sebuah kekuasaan yang dipertegas dalam ayat keempat ini, yaitu ialah yang merajai, ialah yang memiliki hari pembalasan. Seperti itu. Bahkan Fahir Ibnu Asyur menjelaskan, menerangkan hubungan ayat sebelum-sebelumnya dengan ini, bahwa ayat-ayat sebelumnya itu berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, dan juga dijelaskan terkait Maha Penyayangnya, Maha Lembutnya, banyaknya kasih sayang Allah berikan kepada kita selaku makhluknya gitu ya, selaku hambanya. Di sini baru di ayat keempat dipertegas agar tidak cenderung makhluk itu fokus hanya pada kasih sayangnya hingga akhirnya menelantarkan, melalaikan segala perintahnya untuk beribadahnya. Maka dipertegaslah di ayat keempat bahwa Allah bukan hanya memiliki kasih sayang juga, tapi Allah juga memiliki kekuasaan, yaitu ialah yang memiliki dan merajai hari pembalasan, supaya kita selaku makhluknya tidak terlalaikan, tidak cenderung melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengabaikannya dengan hanya memfokuskan pada kasih sayang Allah. Namun Allah juga memiliki kekuasaan, yaitu ialah yang merajai hari awal dan juga ialah yang merajai akhir ya, hari pembalasan. Nah, itu untuk selanjutnya terkait ayat ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir juga terdapat maf'ul yang diulangi, itu iyyaka yang diulangi kembali. Tujuannya adalah untuk mendapat perhatian atau penegasan dan juga sebagai pembatas. Nah, ada dua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yaitu hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa yang pernyataan untuk menjauhkan kita dari kemusyrikan, ketauhidan kita kepada Allah SWT, bahwa kita hanya disinilah ayat akidahnya gitu ya, bahwa kita hanya menyembah, beribadah hanya kepada Allah SWT tanpa ada ibadah-ibadah kepada yang lainnya, karena memang kita jangan ada kemusyrikan kepada Allah SWT, karena hanya kepada Allah lah kita semua beribadah. Nah, di ayat di sambungannya untuk iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Jadi di sini juga menegaskan bahwa pernyataan bahwa Allah lah tempat berserah diri, Allah lah tempat segala kita memohon segalanya, memohon pertolongan. Karena tadi bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, dan juga hanya kepada Allah juga kita harus memohon segala pertolongan, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Di ayat ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, di sini setelah kita memuji Allah, ini juga menjadi waktu yang sempurna bagi kita untuk memohon petunjuk, meminta apa yang kita minta, yaitu yang paling utama itu adalah jalan Allah, jalan yang lurus. Kita meminta kepada Allah jalan lurus untuk kita pribadi, untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kalangan orang-orang beriman, dengan ucapan kita, dengan doa-doa kita. Seperti apa? Nah, itu disambung di ayat selanjutnya. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nah, jalan yang lurus ini kemudian diperjelas, yaitu jalan
contohnya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu sendiri. Nah, bukan diperjelas lagi ancamannya bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan ya orang-orang yang dimurkai, golongan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula golongan orang-orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Nah, itu mungkin untuk suratul Fatihah. Kemudian untuk surat yang kedua terkait surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Terjemahannya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Dia mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, apa yang manusia tidak ketahui. Sekali-kali tidak, sungguh manusia telah melampaui batasnya apabila dirinya merasa serba cukup. Sungguh kepada Tuhanmu lah, hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Nah, kemudian terkait isi kandungannya di ayat pertama dan kedua di tafsir Juz Amma itu diterangkan bahwa segala sesuatu ini adalah merupakan perintah wahyu pertama di ayat pertama ini untuk membacakan Nabi Muhammad SAW membacakan wahyu itu Al-Quran yang sebelumnya beliau tidak bisa membaca, diperintahkan untuk membaca, yang memintakan bahwa segala sesuatu itu harus dengan membacakan ilmu, segala sesuatu harus menyebutkan nama Allah seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fatihah. Kemudian karena ini adalah wahyu pertama yang diturunkan, tentunya misi dakwah Rasulullah itu dimulai. Yang pertama, yang paling penting untuk didakwakan yaitu tentang akidah, yaitu ketauhidan Allah SWT. Dan karena konsep ketauhid ini Allah menonjolkan satu sifat untuk mendukung ketauhidannya, yaitu terkait sifatnya itu yang Maha Menciptakan. Karena itulah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Apa yang menciptakannya dijelaskan di ayat kedua, yaitu Allah menciptakan manusia dari segumpal darah yang awalnya dari pertemuan sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, yang kemudian dimulai dengan segumpal darah, dan kemudian ke tahap-tahap selanjutnya yang telah ditentukan oleh Allah SWT hingga lahirnya lah seorang manusia. Itu untuk ayat kedua, 1 dan kedua. Kemudian di ayat ketiga dan keempat dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, di ayat ketiga itu hanya dijelaskan terkait satu pembahasan saja, yaitu terkait membaca Allah yang Maha Mulia, terkait membaca gitu ya, perintah membaca. Nah, kemudian ada beberapa pendapat terkait ayat ini. Ada yang menjelaskan terkait Maha Pemurah, Karim. Kemudian ada juga yang memaparkan bahwa maknanya di sini adalah Maha Lembut, Al-Halim, Maha Lembut gitu ya. Maha lembut terhadap apa? Itu terhadap ketidaktahuan dari makhluknya, ketidaktahuan dari manusia. Namun pendapat-pendapat lebih banyak cenderung kepada pendapat pertama, yaitu maknanya yaitu Maha Pemurah. Nah, kemudian di ayat keempat, yaitu dialah yang mengajarkan manusia dengan pena gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah mengajarkan, inti pokoknya itu di sini terlihat jelas Allah sebagai pendidik, Allah sebagai guru bagi maksudnya bagi Nabi Muhammad dan bagi kita semua juga. Allah itu sebagai pendidik, sebagai guru yang mengajarkan kita semua dengan pena, dengan kalam gitu ya, dengan kalam. Nah, menurut Sa'id dari Qatadah, kalam ini adalah amatlah penting. Kenapa? Karena dengan tidak adanya kalam, maka agama pun tidak akan kokoh. Selanjutnya di ayat ke-5 dan ke-6 dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan bahwa maksud dari Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, itu sebelum dia mengajarkan hidayah, sebelum dia mengajarkan menulis,
dan lain-lainnya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya bahwa sungguh sekali-kali tidak bahwa manusia itu sungguh telah melampaui batas. Nah, ayat ini kemudian dijelaskan bahwa memang manusia telah melampaui batas apabila ayat selanjutnya dijelaskan apabila manusia itu merasa dirinya cukup, serba cukup. Ya, sebelumnya telah kita ketahui bahwa kita tidak ada apa-apanya karena memang semua yang kita miliki, semua yang kita rasa cukupi itu tentunya milik Allah dan semuanya berasal dari Allah. Tanpa Allah kita sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak memiliki apa-apa sama sekali gitu ya. Nah, maka dari itu Allah menjelaskan sih bahwa sesungguhnya jika manusia merasa sombong dengan apa yang memiliki, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tidak ada nikmat syukurnya sama sekali. Dan di ayat terakhir, di ayat ke-8 maksudnya, ayat ke-8 ini dijelaskan, nah inilah akidah yang dijelaskan dalam ayat ini seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Fatihah, yaitu sungguh bahwa tempat kita manusia makhluk kembali itu hanya kepada Tuhan kita, itu Allah SWT. Hanya kepada Tuhanmu lah tempatmu kembali. Seperti yang dijelaskan di Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita beribadah. Dan di sini juga dipertegas bahwa hanya kepada Allah tempat semua kita mencurahkan segalanya, tempat kita kembali, tempat kita mengadukan segalanya. Nah, itu untuk surat Al-Alaq. Selanjutnya di Quran surat Al-Kafirun, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Untuk terjemahannya itu katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, dan aku pula tidak akan dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pula tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Terkait isi kandungan dalam Quran Surah Al-Kafirun ini, dalam beberapa pendapat ahli, yaitu pertama terkait dalam Al-Qurtubi. Dalam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa kata Al-Kafirun ini dalam surat Al-Kafirun ini jika dipahami dalam makna alif lam itu memiliki makna yang serupa dengan ya ayyuha, yang berarti itu sebuah percakapan langsung yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir pada masa tersebut. Maka makna katanya ini memiliki lafaz umum namun memiliki makna yang khusus. Kemudian menurut Muhammad Abduh, dalam Quran surat Al-Kafirun ini terdapat kata Al-Ma'bud yang menurutnya memiliki makna yang berbeda dengan perintah terkait ibadah. Nah, dalam surat Al-Kafirun malah dijelaskan terkait surat perintah, dijelaskan dalam ayat kelima terkait perintah terkait ibadah ini, yaitu yang menjelaskan di mana hamba-hamba Allah, yaitu kita juga termasuk kita, itu harus murni beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutakannya gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Itu menurut Muhammad Abduh. Selanjutnya dari pendapat Quraisy Shihab bahwa dalam Quran Surah Al-Kafirun ini ada ketegasan, juga ada berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selaku umatnya tidak bisa mentolerir terkait akidah ini gitu ya. Tidak bisa adanya menyesuaikan dengan kekufuran. Nah, makna kekufuran ini berarti tertutup dari ketauhidan dan keesaan Allah, serta juga dari kerasulannya Nabi Muhammad SAW, sehingga jauh dari kata jalan yang benar. Nah, terakhir mungkin dari Buya Hamka bahwa
kita benar-benar mutlak di sini diperintahkan untuk tidak adanya kata menyesuaikan dari ketauhidan Allah dan hal lainnya. Kita sangat-sangat diharamkan dalam menyerumuskan diri kita ini sebagai ketegasan untuk diri kita sendiri terkait ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan terkait tadi dari surat Al-Fatihah, Al-Alaq dan Al-Kafirun. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.